Oke, jadi ini kita akan ngerjain tugas di praktikum yang minggu kedua. Dan ini kodenya. Jadi itu kita di program ini tuh ada 2 kelas, yaitu kelas robot sama kelas game. Kalau kelas robot itu yang mempresentasikan karakter robot, dan yang kelas game itu yang mengatur jalannya permainan. Jadi di kelas robot itu digunakan untuk mendefinisikan atribut dan perilaku dari setiap robot dalam permainannya. Atribut utamanya itu ada nama, HP, attack, dan defense. Kalau nama ini menyimpan nama robot, kalau yang HP ini menyimpan jumlah nyawa atau kesehatan robot. Kalau attack itu menentukan seberapa besar kekuatan serangan robot. Dan yang terakhir defense. Defense itu mengatur pertahanan robot dengan nilainya 5. Metode utamanya itu yaitu attack enemy atau lawan. Robot ini menyerang lawannya mengurangi HP lawan berdasarkan attack yang dikurangi dengan defense lawan. Kalau defense itu robot meningkatkan pertahanannya sebesar 5 poin. Kalau surrender itu robot menyerah menyebabkan HP-nya langsung menjadi 0. Yang kelas game. Kelas game ini bertugas untuk mengelola jalannya permainan antara dua robot. Atribut utamanya yaitu robot 1, robot 2 itu menyimpan 2 robot yang bertarung. Dan ronde. Ronde itu menunjukkan jumlah ronde permainannya. Metode utamanya itu mulai permainan. Mulai permainan ini mengontrol jalannya permainan hingga salah satu robot kehabisan HP. Lalu yang kedua itu tampilan status. Ini tuh menampilkan status HP dari kedua robot di setiap mode. Yang ketiga itu pilih aksi atau robot lawan. Itu memungkinkan permainan memilih aksi untuk robotnya, yaitu menyerang, bertahan, atau menyerah. Yang terakhir, reset defense. Itu mengembalikan nilai pertahanan robot ke 5 setiap akhir ronde untuk menghindari pertahanan yang terus meningkat. Terus determinasi kode. Sekarang itu jalankan kodenya ini, terus kita pilih aksi aja. Misalkan serang, itu akan menampilkan Atreus menyerang Daedalus. Kalau giliran kedua itu Daedalus misalkan bertahan, bertahan itu dia kayak gini. Terus ketiga itu menyerah itu Atreus menyerah. Oke, di sini ada kode latihan yang kemarin. Di program ini tuh memiliki 3 kelas utama, yaitu kelas kendaraan, kelas mobil, dan kelas mobil sport. Jadi di kendaraan ini sebagai kelas induk, kalau mobil itu sebagai turunan dari kendaraan, kalau mobil sport itu sebagai turunan dari mobil dengan tambahan fitur kecepatan maksimum. Oke, kalau di kelas kendaraan itu kelas induk yang mempresentasikan kendaraan secara umum. Atribut utamanya itu ada merek. Merek itu menyimpan merek kendaraan. Kalau tahun itu menyimpan tahun produksi kendaraan. Metode yang dipakai di kelas kendaraan itu ada info. Info itu mengembalikan informasi tentang kendaraan dalam format teks. Terus kelas mobil. Kelas mobil itu merupakan turunan dari kendaraan, artinya kelas ini itu kelas yang mewarisi atribut dan metode dari kendaraan, tetapi juga menambahkan fitur baru. Atribut tambahannya itu ada di jumlah pintu. Jumlah pintu itu menyimpan jumlah pintu pada mobil. Metode dalam kelas mobil itu ada info juga. Info ini mengembalikan informasi kendaraan dengan tambahan jumlah pintu. Kalau di mobil sport, ya kelas mobil sport ini turunan dari mobil, yang berarti kelas ini memiliki semua atribut dan metode dari mobil, serta menambahkan fitur baru yaitu kecepatan maksimum. Di metode kelas mobil sport ini, dia tuh memakai get kecepatan maksimal. Itu tuh mengubah nilai
kecepatan maksimal itu mengembalikan kecepatan maksimum mobil sport. Lalu yang kedua itu ada set kecepatan max. Itu mengubah nilai kecepatan maksimum dengan validasi. Yang terakhir itu ada info. Info itu mengembalikan informasi mobil dengan tambahan kecepatan maksimum. Terus di sini tuh membuat objek dari kelas kendaraan dengan merek Toyota. Itu di tahun 2020. Terus juga ada Honda di tahun 2021, jumlahnya 4 pintu. Terus juga ada mobil sport dengan merek Ferrari, tahun 2022, jumlahnya 2 pintu, dan maksimumnya 350 km per jam. Lalu ada di sini tuh mengubah kecepatannya mobil sportnya menjadi 400 km per jam dan menguji setter dengan nilai tidak valid untuk melihat validasi yang diterapkan. Kita run di sini. Keluarnya nih, kendaraan merek Toyota tahun 2020, kendaraan merek Honda tahun 2021, jumlah pintunya 4, kendaraan merek Ferrari tahun 2022, jumlah pintunya 2, kecepatan maksimalnya 350 km per jam, jadi 400 km per jam. Kecepatan maksimumnya harus lebih besar dari 0. Selesai.